Dengan informasi si kembar Rihanna dan Rihani, pelaku penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah akhirnya ditangkap. Kini keduanya masih diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Si kembar Rihanna dan Rihani tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Keduanya tiba dengan kawalan ketat sejumlah anggota tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum. Rihanna dan Rihani kemudian langsung dibawa masuk tanpa berkomentar dan hanya menebar senyum. Keduanya saat ini tengah diperiksa intensif. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti ya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan? Sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu Mbak ya. Itu 1 kali 24 jam kita lakukan pemeriksaan dan nanti apakah selanjutnya baru kita melakukan langkah tersebut. Bang, ini tuh pindah-pindahnya tuh memang dia sadar akhirnya diburu sama polisi? Iya, dia sudah mengetahui bahwa sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selalu di Indonesia apa pernah keluar negeri? Dia di Indonesia saja. Si kembar Rihanna dan Rihani ditangkap saat bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen di kawasan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap oleh tim Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 5 pagi tanpa perlawanan dengan dibantu pihak keluarga. Sebelumnya, si kembar Rihanna dan Rihani menjadi tersangka penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian 32 miliar rupiah. Keduanya menjadi buronan selama kurang lebih 1 bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka dan kasusnya mencuat ke publik. Sebelumnya, si kembar Rihanna Rihani viral setelah aksi dugaan penipuan produk elektronik dengan total kerugian korban mencapai 35 miliar rupiah. Modus si kembar Rihanna dan Rihani adalah menawarkan produk elektronik dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Namun usai membayar, korban tidak pernah mendapatkan barang elektronik yang telah mereka pesan. Atas kejahatan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir rekening milik si kembar Rihanna dan Rihani. Kasus ini semakin menyeruak setelah sejumlah korban mulai bermunculan di media sosial hingga mendapat perhatian publik. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Cuma kan cuma beli di bawah di supermarket, di luar. Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kembali digelar hari ini. Mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, hadir dalam persidangan sebagai saksi. Amanda hadir sebagai saksi dengan menggunakan kursi roda. Mantan kekasih Mario Dandi hadir sebagai saksi kasus penganiayaan David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik. AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Selain Amanda, hari ini JPU menghadirkan 2 saksi, di antaranya ahli dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan ahli dari Rumah Sakit Mayapada. Sebelumnya, jaksa meminta hakim mengeluarkan panggilan paksa untuk Amanda agar menghadiri persidangan untuk bersaksi. Kehadiran Amanda disebut dapat meluruskan fakta persidangan kasus yang sedang bergulir. David itu ngechat saya. David ngechat saudara. Tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kenapa dia dibilang baru ngechat saya memperkenalkan diri? Tidak kenal, hanya tahu. Dia baru ngechat saya pakai nomor yang nggak dikenal. Pakai nomor yang tidak dikenal. Iya. Terus dia bilang, "Kak, ini Wareng." Kakak ngomong apa? Terus di situ karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang,
nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak mention nama siapa-siapa. Iya katanya Denny nelfon gue nanyain tanggal 17. Di situ saya masih marah tuh. Saya masih marah. Terus dia bilang katanya di telepon David nelfon orang. Nelfon orang. Siapa yang ditelepon? Di hadapan saudara? Iya. Setelah saudara memberitahu saya tahu itu? Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang, jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama, karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya tuh hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario Saya di hadapan sempat saudara? ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Itu aja yang mulai pertanyaan. Nah, kalau begitu dari keterangan saksi ini, apakah ada yang tidak benar? Oh, ada yang mulia semuanya nggak benar. Semuanya bagaimana? Ya, dia kenal dengan saudara tidak benar. Percakapan yang di enggak ya itu saudara dikasih kode sampai penasihat hukum saudara. Nah, lihat yang tidak benar yang mana? Jangan bilang tidak benar semua bagaimana? Saudara kan ketemu di kafe juga itu kan benar, gitu loh. Yang tidak benar. Percakapannya, ya. Yang percakapannya, yang mana percakapan yang mana yang tidak benar? Tadi kan saksi bilang di situ saya membahas tanggal 27 Januari. Pada saat pertemuan tersebut nggak pernah ada obrolan tentang 27 Januari yang mulia. Yang katanya kakaknya Agnes nanyain Agnes ngilangnya itu bukan ngobrolin itu pas saat itu. Baik, bukan begitu. Tidak ada obrolan tentang 27 Januari itu nggak ada. Tidak ada. Satu, terus yang dua, apalagi yang tidak benar. Terus yang dibahas itu di situ, itu tuh dia nanyain saya, lo yakin nggak sih serius sama si Agnes itu? Dia bilang juga sama saya, dia tuh sering bohongin lu. Saya nanya sama dia. Nah, nanti keterangan saudara, saudara yang ini loh, yang benar. Dia tuh kayak di situ dia bilang gini, intinya bahwa saksi ini tahu kalau saudara sama Agnes. Dia tahu. Nah, ya sudah tahu. Kan tadi bilang pula tidak tahu. Apalagi dan dia tuh yang ngasih tahu masalah David gitu di situ. Ya, dialah yang konsen masalah David. 17 Januari yang pas ngelayat itu. Iya. Terus yang nomor 4. Saat bersaksi, mantan kekasih Mario Amanda sempat kesakitan di ruang sidang. Sidang pun diskors sementara sambil menunggu penanganan medis kepada Amanda. Saksi Anastasia Preti Amanda yang hari ini bersaksi dalam sidang penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas sempat menangis kesakitan. Sidang pun diskors sementara oleh Hakim Ketua Alimin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda. Sementara ibu Amanda ikut menenangkan anaknya. Hasil pemeriksaan menyebut kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Amanda. Dan untuk mengetahui lanjutan sidang Mario Dandi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore, Ayu. Bagaimana jalannya sidang hari ini di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi mahkota yaitu Shane Lucas yang bersaksi untuk terdakwa Mario Dandi. Saat ini di dalam, karena ini sidangnya merupakan sidang terbuka, beda sekali dengan persidangan sebelum-sebelumnya, di mana di sebelumnya persidangan dibagi menjadi dua, ada terbuka dan juga tertutup. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang melakukan pendalaman terkait dengan kronologi kejadian, mulai dari adanya ajakan Mario Dandi terhadap Shane Lucas untuk menjemput AG, kemudian perjalanan menuju ke
rumah David hingga proses penganiayaan terjadi. Dan Shane Lucas tadi sempat mengakui bahwa dirinya memang yang merekam atau mengabadikan momen ketika penganiayaan terjadi. Namun dirinya menyebut bahwa tindakannya merupakan atensi dari Mario Dandi. Dan ada satu momen yang sangat tidak terduga pemirsa, di mana tadi Shane Lucas sempat menangis saat memberikan kesaksian. Dirinya mengaku dirinya merasa bersalah kepada David dan sontak Mario Dandi juga sempat menitikkan air mata. Namun lihat kejadian itu hanya terjadi sesaat saja. Dan tadi persidangan ini dimulai sejak tadi pagi dan Shane Lucas ini merupakan saksi kedua yang dilakukan pemeriksaan setelah sebelumnya ada kesaksian dari mantan kekasih Mario Dandi yaitu Amanda. Ada beberapa momen yang sangat dramatis pemirsa di sini, di mana kita ketahui bersama bahwa Amanda sempat mangkang 2 kali berturut-turut atas pemanggilan dari majelis hakim, dan pada hari ini Amanda hadir menggunakan kursi roda karena diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Amanda baru saja selesai melakukan operasi pengangkatan batu ginjal. Dan tadi juga pada saat persidangan Amanda sempat pingsan sesaat sehingga persidangan ditunda ataupun diberi untuk sementara waktu, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Amanda bisa melakukan persidangan kembali. Dan pada kehadiran hari ini dalam pernyataannya Amanda tidak mengakui bahwa dirinya bertemu dengan Mario Dandi di tanggal 30 Januari 2023 ini dengan mengutarakan bahwa adanya perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh David kepada AG. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan hasil BAP yang ditulis oleh Mario Dandi pada tanggal 30 Januari 2023. Dirinya mengaku bahwa dirinya bertemu dengan Amanda dan Amanda mengatakan bahwa ada tindakan dari David yang membuat dirinya tersulut emosi sehingga melakukan tindak penganiayaan terhadap David. Demikian, kembali ke David di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada 27 Juni lalu. Mario Dandi Satrio resmi menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 27 Juni yang lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG. Dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berumur 15 tahun sehingga meski tanpa paksaan, Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya Mario didakwa terlibat penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Selasa pagi. Dalam eksepsi ini, Plate menyampaikan keberatan atas dakwaan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam nota keberatannya, Plate melalui tim penasihat hukum keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak Plate juga menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Plate juga mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi terkait penyediaan pembangunan BTS Bakti Kominfo. Selain Plate, 2 terdakwa lainnya juga menjalani sidang eksepsi. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kami akan membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dalilnya yang menyebut antara lain bahwa Pak Yohan dituduh atau didakwa mengatur, memanipulasi hasil kajian. Yang kedua, Pak Yohan dituduh menerima SK dari Bakti. Yang ketiga, di situ disebutkan bahwa Pak Yohan yang mengatur ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Sebelumnya, jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Johnny G. Plate sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara Anang didakwa menerima 5 miliar dan Yohan 453 juta rupiah.
Mereka bersama dengan tersangka lainnya dinilai jaksa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah akibat korupsi proyek BTS 4G. Kerugian negara yang muncul akibat dari penggelembungan harga serta pengaturan tender yang mereka lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.